Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizaunal kirom, asabukonatu Majlis Ulama Indonesia, sanuqadimu lakum nasroh, al-khobarul waki, bimadinati bikasi halian. Ma'akum nafila aura, madinatu bikasi, fil akbari minha. Mengawali berita hari ini, dilansir oleh Tempo, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ menandatangani nota kesepakatan dengan pemerintah Kota Bekasi terkait upaya sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau buy the service di Kota Bekasi. Penandatanganan dilakukan oleh PLT Kepala BPTJ Agung Raharjo bersama Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono di Plaza Pemerintah Kota Bekasi. PLT Kepala BPTJ Agung Raharjo mengatakan kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan sinergi perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema BTS di Kota Bekasi, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing pihak. Sementara itu, Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi menambahkan perencanaan BTS di Kota Bekasi yang dihadirkan pada 2024. Sementara Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menyambut baik dengan dilaksanakannya kerjasama itu. Menurutnya, kehadiran BTS di kotanya nanti akan mengantarkan masyarakat Kota Bekasi memasuki babak baru, budaya baru, dan kebiasaan baru dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal. Skema BTS merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam rangka menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah. Tujuannya dalam rangka menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan maupun pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori membahayakan. Hal itu berdasarkan data dari aplikasi AccuWeather yang dikemas ringkas dan menyediakan informasi perkiraan hujan hingga kualitas udara di Kabupaten Bekasi masuk kategori buruk dengan 60 AQI. Oleh karena itu, disarankan kepada warga untuk mengurangi kegiatan di luar rumah jika merasakan gejala seperti kesulitan bernafas atau infeksi tenggorokan. Karena saat ini kualitas udara mencapai tingkat polusi tinggi dan tidak sehat untuk kelompok yang sensitif. Menurut keterangan penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Kabupaten Bekasi ini memiliki kondisi daerah beragam, antar kecamatan juga berbeda kondisinya. Tidak seperti Kota Bekasi. Untuk mengetahui itu, dirinya sudah menugaskan setiap puskesmas melakukan pengukuran kualitas udara menggunakan alat yang disediakan di wilayah masing-masing. Dani menyampaikan pengecekan itu menggunakan alat untuk mengukur polusi udara, tapi dirinya menilai wilayah-wilayah seperti Sukawangi, Tambelang, Cabang Bungin, Muara Gembong, dan beberapa lainnya kemungkinan besar tidak ada polusi udara, sebab berdasarkan hasil kajian akhir yang dilakukan, polusi udara itu kebanyakan dari transportasi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Bekasi akan disesuaikan dengan hasil pengukuran kualitas udara. Misalkan memang harus mengurangi buang emisi dari kendaraan. Berita selanjutnya dilansir oleh Tempo. Pemerintah Kota Bekasi tidak bakal mengizinkan lagi pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung digelar di Stadion Patriot Candrabaga. Tak hanya laga tersebut, pertandingan yang berpotensi menimbulkan kericuhan juga tidak bakal diizinkan digelar di Stadion Kebanggaan warga Kota Bekasi itu. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih, menjelaskan tidak semua pertandingan Persija tidak diizinkan digelar di Stadion Patriot Candrabaga. Namun, pertandingan Persija yang tak diizinkan di stadion tersebut hanya laga bertensi tinggi seperti Persija versus Persib.
Sebelumnya, sejumlah peristiwa kericuhan terjadi pasca laga Persib versus Persija di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Sabtu 2 September 2023. Salah satu pemicu terjadinya kericuhan, yakni ada supporter Persib yang menyusup ke stadion. Polisi pun mengevakuasi 5 supporter Persib Bandung yang menyusup ke stadion. Kapolres Metro Bekasi, Kota Komisaris Besar, Dhani Hamdani sangat menyayangkan adanya supporter Persib yang nekat datang ke stadion meski tidak memakai atribut. Padahal, dalam pertandingan tersebut supporter Persib dilarang datang ke stadion. Selain itu, Polres Metro Bekasi Kota juga menangkap 6 supporter yang kedapatan membawa minuman keras hingga narkotika jenis ganja. Keenam supporter itu ditangkap sebelum pertandingan Persija versus Persib dimulai. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3 juta.
Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Nafila Aura, dilansir oleh Tribun News. Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatat ratusan pengembang perumahan belum menyerahkan prasarana dan sarana utilitas umum atau PSU. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi mengatakan baru 53 perumahan yang telah menyerahkan PSU. Sementara jumlah perumahan yang ada di wilayahnya mencapai 421 komplek. Dengan demikian, masih ada 368 perumahan yang belum menyerahkan PSU. Dalam Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Permendagri mengatur penyerahan PSU secara material merupakan aset daerah, namun memerlukan proses formil dan prosedur untuk ditetapkan menjadi barang milik daerah atau BMD PSU tersebut. Oleh karena itu, Pemkat Bekasi dan kantor BPN Kabupaten Bekasi pada Juli 2023 lalu telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai sertifikat BMD tahun 2023 dan 2024 yang difasilitasi dan disaksikan oleh tim Korps Sugah KPK RI. Mengakhiri berita hari ini, dilansir oleh Radar Bekasi, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Bantar Gebang Setu, tepatnya di Taman Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Akibat insiden itu, satu balita yang tengah bermain mengalami luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Kanit Lantas Polsek Bantar Gebang LPTU Suradi menjelaskan pengemudi minibus yang dikendarai H usia 31 tahun hendak memutar balik usai membeli makanan di seberang taman pada Jumat, Sabtu September. Lalu lintas yang padat membuat pengemudi kesulitan mengendalikan kendaraannya. Saat memutar, H berusaha menghindari motor yang melintas. Namun bukannya rem yang diinjak, justru pedal gas. Kondisi itu membuat mobil tak terkendali hingga masuk ke area taman dan mengenai seorang balita. Mobil baru berhenti setelah menabrak tembok pinggir lapangan. Dua orang yang ada di dalam mobil, kata Suradi, tidak mengalami luka dan mobil hanya rusak di bagian depan. Adapun korban seorang balita mengalami luka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk penanganan lebih lanjut. Suradi menilai kondisi taman di kawasan tersebut berbahaya bagi anak-anak dan tidak layak karena posisi taman persis berada di sisi jalan tanpa ada pagar pembatas. And this was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, actual and up to date. I'm Nafila Aura, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.